Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-kahfu al-ma'ruf fi tarikhil Islam. Gua yang terkenal di dalam sejarah Islam. Al-gharu yaghuru ghauron. Kata ghar ditasrif yaghuru ghauron aidakhola, artinya masuk. Wakan al-gharu, dan gua, kata ghor itu asghara, lebih kecil, minal kahfi, daripada kahfi. Jadi ghor dan kahfi itu hampir berhimpitan, artinya sama-sama gua, tapi kalau ghor itu lebih kecil daripada kahfi, yaitu kahfi itu lebih gede. Wafis sahahi, wafis sahah, ya. Di dalam beberapa kitab yang sahih, al-kahfu, ya, istilah kahfu yakni gua itu adalah al-baitul mangkuru, al-baitu rumah, al-mangkuru yang bengkok atau lorong, fil jabali, di dalam gunung. Wa amal kahfu, adapun gua, al-gharu, artinya gua kecil, al-ma'rufu, yang terkenal fi islami, dalam sejarah Islam, gua yaitu Hiraun, gua Hira, wasuru, dan gua Sur. Wa Hiraun, dan gua Hira, waladzi kana, yaitu gua yakhtali, yang bersendiri, bersunyi-sunyi, fihi, di dalamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoblal bi'sati, sebelum diutusnya beliau, masa kerasulannya. Jadi gua Hira itu gua di mana Nabi bersendiri sebelum masa kerasulan beliau. Wa nazala, dan turun Al-Qur'anu, Qur'an, li awwari marotin, pada pertama kalinya, alaihi, atas gua Hira, biwasitotil malaki, ya, dengan perantaraan malaikat Jibril, tuluhu, yang panjangnya arba'atu adra'in, 4 asta, wa arduha, dan lebarnya dhira'un wa thalathatu arba'in, 1 dhira' 3/4. Wa yumkinu, dan memungkinkan untuk gua Hira tadi, li khamsati ashasin, untuk ditinggali 5 orang, faqat al-julus, hanya untuk duduk. Jadi gua Hira itu gua yang dipakai Nabi bersendiri dan menerima wahyu, yang kita kenal dengan al-alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu diterimanya beliau dengan perantaraan malaikat Jibril di gua Hira. Kalau kita naik, kalau kita ziarah di Mekah, kita bisa naik ke gua Hira itu, dan dari situ kita bisa melihat pemandangan kota Mekah yang indah. Wathuru, dan gua Thur, fil jihati shimaliyati, di arah yang utara, min jabali Surin, dari gunung Sur, janubi Makkah al-Mukarramah, di selatan kota Makkah Mukarramah. Wahwa, dan Sur, al-gharu, yaitu gua, alladzi awa, yang tinggal ilahi, padanya, an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar as-Siddiq. Wahuma, dan keduanya, yakni Nabi Muhammad dan Abu Bakar, fi tariqihima, di dalam perjalanan keduanya, ilal Madinatil Munawwarati, menuju ke Madinatil Munawwarah. Jadi kalau gunung atau gua Sur itu ada di Gunung Sur, kalau gua Hira di Gunung Nur atau Jabal Nur. Nah, itu terletak di utara, yaitu arah selatannya kota Mekah menuju Taif, ya. Di gua itulah Nabi bersembunyi, transit, ya, istilahnya, ketika mau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar as-Siddiq. Beliau ini sudah dikejar oleh Suraqah, yakni satu tokoh yang waktu itu menyanggupi untuk menangkap Nabi, dan dia sudah lalu lalang di atas gua itu. Suara detak kuda itu sudah sangat terdengar jelas oleh beliau, Nabi dan Abu Bakar, sampai la tahzan innallaha ma'ana, ya, jangan sampai gelisah,
Allah bersama kita. Allah melindungi Nabi tidak dengan ditutupnya gua pakai batu misalnya, tidak. Tapi Allah menutupi dengan konsep apa? Kamuflase. Nah, maka dalam teori perang itu kamuflase itu penting. Kenapa tentara-tentara itu pakai misalnya berdaun-daun yang menutupi tubuhnya untuk kamuflase supaya kalau di hutan-hutan lebat itu tidak dikira ada orang, tapi dia tetap dedaunan, atau kamuflase padang pasir. Maka warna yang dipakai bajunya adalah sewarna dengan warna padang pasir, coklat misalnya begitu. Namanya teori kamuflase. Jadi dalam sejarah Nabi transit di Gua Kesur itu ada semacam teknik kamuflase yang diajarkan oleh Allah langsung kepada kita. Berupa apa? Pintu gua itu tidak tutup dengan batu, tapi dengan sarang laba-laba, dengan sarang burung yang sedang bersarang, bertelur di situ. Hingga orang melihatnya tidak mungkin orang bisa masuk ke dalam gua dalam kondisi ada sarang-sarang. Kalau toh masuk mesti pikirannya apa, kesimpulannya apa, pasti rusak. Nah, ini namanya teori kamuflase. Makanya dalam perang itu ya kita harus menggunakan teori kamuflase supaya nggak mudah menjadi sasaran tembak musuh gitu deh. Mau ke Ul-Kahfi, adapun tempat di mana gua alladzi raqada yang tidur bihi di dalamnya al-fityatu sekelompok pemuda. Nah, ada gua yang di mana para pemuda yang kita kenal Ashabul Kahfi itu tidur fi qaryatir rahib, ada di kampung Ar-Rahib ala bu'di sab'a kilometer, sekitar jauhnya 7 kilometer syarqil asimatil urduniyah, di timur ibu kota Urdun. Nah, kalau kita bicara letak daripada gua Ashabul Kahfi, gua yang dimana dipakai tidur oleh pemuda Kahfi itu ada di jarak 7 kilometer timur daripada ibu kota Jordania. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.